Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Nur Faiza. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mata dan bagian beserta fungsinya. Yang pertama adalah pengertian mata. Mata merupakan salah satu alat indera yang berperan sebagai organ penglihatan yang berinteraksi dengan cahaya. Di sini yang selanjutnya adalah bagian mata. Di sini saya mempunyai gambar anatomi mata, banyak sekali bagian-bagiannya, tapi saya hanya akan menyebutkan beberapa saja. Untuk yang pertama adalah kornea. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea ini berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Untuk yang kedua adalah pupil. Pupil merupakan tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil ini berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Yang ketiga adalah iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Iris inilah yang berperan memberi warna kepada mata. Yang ke nomor 4 adalah retina. Retina adalah lapisan sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Untuk yang kelima adalah sklera. Bagian ini merupakan bagian dinding putih mata. Sklera berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Posisinya ada di belakang iris. Yang ketujuh adalah saraf optik, berfungsi untuk meneruskan informasi visual yang diterima retina menuju ke otak. Nah, di saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang telah kita lihat. Yang kedelapan adalah koroid. Koroid adalah dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Koroid biasanya berwarna coklat kehitaman atau hitam. Terakhir adalah titik buta. Titik buta ini adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju ke otak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih. Saya Mustafirotunisa akan menjelaskan mengenai materi tentang mata. Bagian luar mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari berbagai gangguan. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, alis mata. Alis mata berada tepat di atas kelopak mata, yang sebenarnya memiliki fungsi untuk menahan mata dari jatuhnya air seperti keringat dan saat hujan. Yang kedua yakni kelopak mata. Kelopak mata terdiri dari tutup atas dan kelopak mata bawah. Bagian ini berfungsi untuk membuka dan menutup mata kita. Selain itu, kelopak mata juga berfungsi untuk menjaga mata bagian depan bola mata dari benda asing. Benda-benda ini seperti debu, asap, atau garisan lainnya. Selain itu, kelopak mata juga berfungsi untuk menyapu permukaan bola mata dengan cairan dan juga mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Kelopak mata akan menutup bila cahaya terlalu terang dan juga ada benda kotoran yang masuk ke mata. Fungsi kelopak mata ketika berkedip. Yang pertama, yakni membasahi mata. Yang kedua, menggiring kotoran keluar dari mata. Yang ketiga, mengistirahatkan retina dari cahaya yang masuk terus-menerus. Bagian mata nomor 3 yaitu kelenjar air mata. Kelenjar air mata atau yang kita sebut lakrima memiliki fungsi yaitu menghasilkan air mata untuk melembabkan mata. Yang keempat, bagian luar mata yakni bulu mata.
Bulu ini terletak dekat sekali dengan mata, yang berfungsi untuk menyaring sinar atau cahaya yang akan diterima sebelum masuk ke bola mata, dan juga mencegah debu serta kotoran agar tidak masuk ke dalam mata. Saya bisa menjelaskan mekanisme gambar pada ini menjadi yaitu satu, pembentukan sinar cahaya dari objek sinar melalui pembentukan dan difokuskan sebagai lakukan cahaya ini melewati bumi dan difokuskan lebih lanjut oleh lensa yang elastis merupakan lensa jumbo berfungsi membentuk bayangan. Cahaya diteruskan melewati cairan vitreous dan membentuk suatu bayangan pada retina. Karena kerja lensa, gambaran yang terbentuk menjadi terbalik dan otot memutarnya kembali. Otot-otot silaris mengatur bentuk lensa, membuatnya lebih cepat untuk memfokuskan objek-objek yang dekat pada retina. 2. Daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan otot silaris untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat mata, sehingga dalam melihat benda-benda pada jarak tertentu perlu mengubah kelengkungan lensa mata. Untuk mengubah kelengkungan lensa mata yang berarti mengubah jarak titik fokus lensa merupakan tugas otot silaris. 3. Batas daya akomodasi mata. Manusia memiliki dua batas daya akomodasi atau jangkauan penglihatan, yaitu dekat dan jauh. Titik dekat mata adalah jarak benda terdekat di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal, titik dekatnya berjarak 10 cm sampai dengan 20 cm untuk anak-anak dan berjarak 20 cm sampai 30 cm untuk dewasa. Titik dekat disebut juga dengan jarak baca normal. Titik jauh mata adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal, jarak pandangan setidaknya 25 cm. Namun ini bervariasi seiring dengan bertambahnya usia orang tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya, Friska Karismawati, akan menjelaskan mengenai materi cacat mata. Miopi atau rabun jauh. Seorang penderita rabun jauh tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh atau tak hingga dengan jelas. Hal ini dikarenakan bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina. Langkah-langkah untuk mengatasi miopi atau rabun jauh. Hipermetropi atau rabun dekat. Seorang penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda pada jarak kurang lebih 30 cm dengan jelas. Hal ini terjadi karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang jatuh pada retina menjadi kabur atau tidak jelas. Langkah-langkah untuk mengatasi hipermetropi atau rabun dekat. Presbiopi atau rabun tua. Rabun tua biasanya diderita oleh orang yang sudah lanjut usia. Kelainan ini membuat si penderita tidak dapat melihat dengan jelas
benda-benda yang ada di jarak jauh maupun dekat. Kelainan ini bisa diatasi dengan menggunakan kacamata rangkap, yaitu kacamata dengan lensa cekung dan lensa cembung. Astigmatisme atau silinder, sebuah gangguan pada mata karena penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Hal ini disebabkan karena cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dengan horizontal secara bersamaan, sehingga si penderita mempunyai penglihatan yang kabur. Kelainan ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata dengan lensa silinder.